Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana semua umat Islam ini semangat dalam mengamalkan ibadah. Sehingga banyak amalan yang tidak kita lakukan di bulan yang lain, kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga ada satu amaliyah yang tidak kita lakukan di bulan yang lain, kita buat di bulan Ramadan. Bahkan ada sekelompok manusia tak nampak batang hidungnya di bulan lain, tapi nampak batang hidungnya di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, ketimbang nampaknya sebulan setahun sekali, Pak. Bulan Ramadan tak nampak, bulan yang lain tak nampak, nampaknya setahun sekali. Kapan? Ketika pembagian daging kurban. Kalau tak ada pembagian daging kurban, tak nampak juga batang hidungnya ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan di dunia ini, jangankan rugi, balik modal kita tak sudi. Kalau kita berdagang, kita tak mau rugi, Pak. Modal 1 juta, bagaimana untungnya bisa jadi 10 juta. Jangankan rugi, balik modal kita tak mau. Kalau kita ikut lomba, jangankan kalah, imbang tak sudi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak ada sekelompok manusia yang dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan pahala yang sangat banyak. Bejibun pahalanya, tak terhitung pahala yang dia lakukan. Amalan yang dia lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, amalan diterima oleh Allah memerlukan syarat yang sangat banyak. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, al-muwafaqah bima jaa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasnya harus betul dan tuntunannya pun harus betul. Dan untuk sampai kepada tingkatan ikhlas ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama yang terkenal, pernah menangis setengah malam. Kenapa? Karena tidak takutnya beliau untuk tidak dapat menjaga keikhlasan dalam beramal. Kelak di akhirat, kata Nabi Muhammad, ada sekelompok manusia yang dibangunkan pada hari kiamat dengan pahala yang sangat banyak. Tetapi semua pahalanya tersebut dirampas oleh manusia yang pernah bertemu dengannya ketika di kehidupan dunia. Amalnya banyak, salatnya diterima oleh Allah, puasanya diterima oleh Allah, zakatnya diterima oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Pahala yang sangat banyak tersebut habis dia berikan kepada orang lain yang pernah ia temui ketika kehidupan dunia. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk dengan sahabat. Nabi Muhammad bertanya, "Atadruna mal muflis min ummati?" Wahai sahabatku, wahai umatku, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut dari kalangan umatku? Kalian tahu tak siapa yang pailit dari kalangan umatku? Serentak sahabat menjawab, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata sahabat? Al-muflisu fina ma la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut, wahai Nabi, dari kalangan kami yang tidak punya duit, tidak punya aset. Duit habis, kebun terjual, rumah tergadai, kursi tak dapat juga. Bayangkan tuh, Pak. Rumah tergadai, kebun terjual, tabungan habis, SK tergadai, kursi tak dapat. Untung tak gila. Bangkrut dia, Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka sahabat serentak menjawab, wahai Nabi, yang bangkrut dari kalangan kami adalah yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki aset kekayaan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, yang pailit dari kalangan umatku, yang merugi dari kalangan umatku adalah man ata yaumal qiyamah, yang dibangkitkan pada hari kiamat di solatin, dengan pahala solat yang sudah diterima. Kita tahu, Pak, solat ini susah mau diterima, Pak. Hadis Nabi, shalla rajulun sittina sanah falam tuqbalu minhu solat. Telah solat seseorang laki-laki selama 60 tahun, Pak. 60 tahun dia solat tidak berhenti-henti. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Falam tuqbalu minhu solat. Tidak diterima
diterima satu solat pun daripada apa yang telah dia lakukan. Susah Pak. Ini orang pahalanya banyak, solatnya diterima, wasiyamin, puasanya pun diterima. Kita puasa bulan Ramadan, puasanya pun diterima oleh Allah. Wa zakatin, zakatnya pun diterima oleh Allah. Wa ya'ti yaumal qiyamah. Tetapi dengan pahala yang banyak itu, pahala salat yang sudah diterima, kita berdoa kepada Allah Pak, semoga semua salat kita diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga zakat kita pun diterima oleh Allah. Ini semuanya diterima. Bejibun pahalanya Pak, banyak tak terhitung. Dan sudah dicatat satu pahala sempurna. Tapi salahnya satu orang ini, wa ya'ti qad kadzaba hadza wa syatama hadza. Tetapi dia dibangkitkan daripada hari kiamat itu dengan pahala yang sangat banyak, tapi dia telah mencaci maki orang lain, membentak orang lain, menghardi orang lain, menumpahkan darah orang lain, mengambil hak orang lain. Dalam bahasa singkat kita sebut dengan zolim sesama manusia. Ahli ibadah dia Pak, Sholat subuh tak pernah absen, sholat sunnahnya banyak, zakatnya luar biasa, puasanya mantap, bacaan Qur'annya luar biasa, tapi sekali ngomong 3 RW tersinggung Pak. Pahalanya banyak, tapi zolim sesama manusia banyak. Ketika dia hidup, dia punya bawahan, dia bentak bawahannya. Manalah berani bawahan itu melawan. Kawan bos, kawan orang kaya berduit, enak saja bentak orang Pak. Orang tu makin kaya makin mudah bentak orang Pak, kalau tak punya iman. Makin banyak, makin tinggi jabatan, makin mudah dia bentak orang. Okeylah saat di kehidupan dunia yang bawahan tu tak berani membentak. Tapi nanti kelak ketika dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, si bulan tu kata, Pak masih kenal sama Ambo Pak? Pak kenal kan? Yang pernah Bapak bentak kemarin, yang pernah Bapak hardi kemarin, yang pernah Bapak caci maki kemarin. Dulu di dunia aku tak bisa balas, tapi sekarang aku minta nuntut balasan Pak. Ingat kain kapan tidak berkantong. Tak bisa bayar pakai duit Pak, tak laku lagi duit. Apa kata Nabi Muhammad? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Yang ini diberikan kebaikannya, yang ini diberikan kebaikannya. Pahala yang telah dia lakukan dibagi-bagikan kepada manusia yang pernah dia zalimi dalam kehidupan dunia. Ibadahnya banyak, solatnya diterima, tapi ibadah yang dia lakukan dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kita semangat ibadah bulan puasa nih Pak. Jangan sampai dibagi-bagi sama orang, jangan sampai kena rampas sama orang Pak. Semangat kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, fa in fadiyat hasanatuhu, kalau kebaikannya habis, qabla ayyuqdama alaih, sementara hutang masih banyak. Mungkin yang dia zalimi terlalu banyak Pak. Dia kepala desa, habis uang desa ditilap sama dia, maka satu desa nuntut balas sama dia Pak. Tenang saja. Dia pemimpin negara, uang negara ditilap sama dia, tenang saja, satu negara nuntut balas sama dia. Sehingga ulama katakan akan ada satu manusia kelak di akhirat dibangkitkan oleh Allah, sehingga jutaan ribuan manusia datang menuntut balas kepada dia. Apa kata Allah Pak? Wa nad'ul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan timbangan yang seadil-adilnya pada hari kiamat, tidak satu pun manusia dizalimi ketika itu. Sekecil apapun kezaliman pasti Allah akan datangkan. Maka kalau mau jadi orang baik ketika masih hidup Pak, ketika mau jadi orang baik ketika masih hidup, jangan sudah mati baru minta dianggap baik. Ini kejadian orang Indonesia nih Pak Ustaz. Sudah mati baru dianggap baik, dibungkus masuk keranda pelepasan jenazah. Baru ahli waris bilang, apakah jenazah ini baik? Ada di sini Pak? Iya kan? Tentulah orang bilang baik. Coba bilang tidak. Apakah jenazah ini baik? Indah tuh. Tak jadi nguburkan jenazah Pak, bertinju. Kawan tukang judi, maling ayam, ke masjid tak pernah nampak kecuali pembagian daging kurban. Tak pernah sholat, sosial tak bagus. Ketika mati baru ahli waris bilang, apa
Tarik napas berat kawan tuh. Baik. Jangan minta dianggap baik ketika masih sudah mati, Pak. Jadilah orang baik ketika masih hidup. Kalau kebaikannya sudah habis, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih. Zalim terlalu banyak sama orang, Pak, dibagi-bagi. Habis pahalanya. Hutang masih banyak, kezaliman masih banyak. Karena kenapa? Sedikit ngomong 3 RW tersinggung, Pak. Pedas mulutnya. Kezalimannya banyak. Tapi hutang duit dah habis, pahala dah habis, tak bisa lagi bayar dengan pahala. Apa yang Allah lakukan sama dia? Apa kata Nabi Muhammad? Ukhidat min khatayahum summa tuha ilaih. Akan diambil dosa orang yang pernah dia zalimi, akan diberikan kepadanya. Dia yang nanggung dosa. Dia tak pernah maling, tapi pernah nonjok maling. Dia tak pernah maling, Pak, tapi pernah nonjok maling. Maling itu 10.000, ditonjok biaya pengobatan 1 juta. Zalim, Pak. Maka kezaliman sekecil apapun mesti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya, Pak, penutup, waktu saya habis 10 menit, saya pakai stopwatch. Makanya agak kencang saya nyampaikan, Pak. Biasanya tak sekencang ini, Pak. Nah, ini tamu kita. Maka sahabat bertanya, kalau begitu Nabi, kalau seandainya dosa itu tidak Allah ampuni, bagaimana cara kami menebus dosa itu, Nabi? Apa kata Nabi? Liyastahilla ahadukum al-yawm. Hendaklah kalian minta dihalalkan ketika kalian masih hidup. Jangan sudah mati baru minta dihalalkan, Pak. Maka istri yang pernah ngambil duit suami di dompet tanpa izin, datangi suami, Bu, minta maaf. Bang, adik minta maaf. Kenapa, Dek? Aku pernah ngambil duit abang 1 juta tak izin. Oh, saya sangka hilang selama ini, Dek. Abang pun minta maaf juga, Dek, karena gaji abang selama ini bukan 3 juta, sebenarnya 5 juta. Impas. Maka saatnya datangi dan minta maaf, Pak. Datangi orang yang pernah dizalimi, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau tidak, nangis darah berbuih mulut, minta maaf sama Allah, Allah tidak akan maafkan. Walaupun nangis darah, siang malam minta ampun sama Allah, berjuta-juta kali dia minta ampun sama Allah, tidak akan Allah maafkan kecuali dia datang minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi dan dia sakiti. Maka jadi orang jangan soleh sendiri, Pak. Ada orang ibadah bagus, taatnya bagus, baca Al-Qurannya bagus, hafiz Quran dia, ustaz dia, tapi sekali ngomong 3 RT tersinggung. Hati-hati, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya adalah di bulan Ramadan jangan hanya semangat beribadah saja, semangat ibadah mantap, semangat ibadah bagus, semangat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah bagus, tapi tak kalah pentingnya jaga amalan, jangan sampai dirampas pahalanya oleh orang lain. Bagaimana caranya? Jaga hubungan baik sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Allah. Saya minta ampun kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ini jauh dari Palestina. Maka setelah ini tengok kantongnya, tengok dompetnya, tengok lemarinya, tengok saldonya. Jangan sampai ada yang tersisa. Dalam saya tutup satu hadis. Dalam hadis qudsi, saya tutup satu hadis boleh, Pak Ustaz? Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya fulan, maridtu falam ta'udni. Wahai fulan, aku dulu sakit, kenapa kau tak jenguk? Fulan ini bingung. Kaifa a'buduka wa anta rabbul alamin? Wahai Allah, bagaimana mungkin aku jenguk engkau? Engkau adalah Tuhan sepemilik alam semesta. Apa kata Allah? Marida fulan falam ta'udhu la utta la wajadta dzalika indi. Dulu si fulan sakit, dulu Ustaz Ridwan sakit, dulu Ustaz Habib sakit, kau tak jenguk, kau tak ambil fikir, kau tidak ikut sumbangkan pemikiranmu. Kata Allah, aku tuntut. Itu sakit badan, Pak. Sakit tak dijenguk, dituntut oleh Allah. Allah tanya, dulu si fulan sakit, kenapa kau tak jenguk? Dulu ustaz tu sakit, kenapa kau tak jenguk? Lalu bagaimana dengan saudara kita yang di Palestina itu? Bukan sakit lagi, Pak. Dibunuh, diperkosa, disiksa sampai mati, tak dikasih makan. Kalau kita tidak ambil pikir, mesti Allah akan tanya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi juga, saya tutup dan satu hadis Nabi, waman mata falam yaghzu walam yuhaddis nafsahu ay yaghzuwa mata ala suhbatin minan nifaq. Barang siapa yang mati belum pernah berjihad,
Siapa yang mati belum pernah berjihad, walam yuhaddis nafsahu ayyarzu, dan dia tidak mengatakan, bertekad di dalam dirinya untuk berjihad, mata ada subbatin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan munafik. Hadis sahih, Pak. Maka hati-hati, jihad banyak caranya. Salah satunya habiskan uang, berikan infak terbaik kita malam ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.